Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Lanjut tentang cerita ya, dimana bagian dari proses perjalanan hidup saya, dan bisa dibilang perjalanan spiritual saya ya. Jadi setelah saya sudah diupacarai dan lain-lain, saya pun mengalami banyak kejadian yang aneh ya. Anehnya seperti apa? Jadi di kamar saya itu, saya kosnya sendiri ya. Saya kos sendiri. Saya lebih senang sendiri begitu. Lebih nyaman gitu. Jadi di kamar saya itu setiap saya pulang kerja, jadi saya disambut oleh suara cicak yang banyak sekali. Bahkan ada beberapa yang lompat ke tubuh saya. Itu bagi saya pribadi itu sebuah keanehan ya. Dan di saat saya capek, seumpama saya disuruh beli bir, bawa sepeda motor ya, saat saya mau capek, tiba-tiba di leher saya ada cicak ya. Cicak set gitu, langsung saya merasa tidak capek lagi gitu. Intinya ini susah sekali saya jelaskan gitu. Terus saya juga bermimpi ada di tengah-tengah lautan, di samudra ya. Posisi saya berenang gitu, segini ya. Hanya air yang saya lihat di sekeliling saya, dan di sana saya melihat sebuah pura ya. Pura yang besar gitu. Itu dalam mimpi. Kemudian saya sering mimpi terbang gitu. Enak sekali rasanya gitu. Terbang datar gini di atas pepohonan, terus ada jurang, saya turun gini, terus saya terbang lagi, ada gunung naik gitu. Jadi itu mimpi terus berulang. Kemudian juga di dalam mimpi saya diberikan mantra-mantra. Mantranya ini anehnya tidak panjang ya, pendek-pendek, tetapi tidak pernah saya ingat gitu. Saya diberikan mantra oleh seorang nenek-nenek tua gitu. Jadi pendek sekali mantranya. Anehnya saya tidak ingat gitu. Saat saya baru bangun, saya tidak ingat. Dan saya juga sering bermimpi seperti berada di ruangan yang kotak ya, di ruangan persegi 4 yang gelap gulita. Saya bersila gitu, tubuh saya terbang begini, terbang begini, dan tangan saya begini. Di saat tangan saya begini, ada kilatan cahaya yang keluar. Jadi berbagai banyak kejadian yang menurut saya aneh ya. Kebetulan juga di tempat saya kos itu ya terkenal agak angker ya. Kadang-kadang saya melihat sesosok wanita cantik, rambut panjang, pakaian serba putih, tiba-tiba terbang gitu saja gitu. Dan setelah saya tanyakan, ternyata ya penunggu
apa namanya, ya Hanakan kalau namanya di Bali, ya Hanakan yang ada di sana gitu. Dan ada orang sakit, ya saya pijat-pijat gitu aja, langsung beliau merasakan kesembuhan. Jadi aneh gitu modelnya. Dan yang paling luar biasa adalah di saat saya tidur ya, waktu itu saya tidur di tempat kerja. Kebetulan di belakang tempat kerja itu ada kamar gitu. Jadi saya tidur di sana, saya kunci pintu. Kejadiannya sekitar jam 6, jam setengah 7 malam itu ya, jam 6 sore. Saya tidur, saya kunci saya pintu, seperti ada yang mencium saya gitu. Seperti ada yang mencium-cium saya gitu. Baru saya berpikir gini, loh pintunya kan dikunci, siapa ini yang masuk? Setelah saya buka mata, ya ada sesosok wanita yang cantik sekali, rambutnya panjang, bajunya putih, yang terbang gitu. Saya ceritakan sama teman, teman malah takut. Anehnya saya tidak takut saat itu. Jadi begitu. Dulu juga di saat saya dikejar-kejar massa dan polisi ya namanya aja perjalanan hidup ya, saya pernah dikejar massa. Saya tidak mencuri sih, tidak mencuri, adalah kejadian ya. Saya dikejar massa, saya dikejar polisi, saya dikejar dari jam 10 malam ya, sampai jam 3 pagi saya menyerahkan diri. Itu anehnya begini lagi, saya ada di belakang waktu itu. Saya ada di belakang restoran. Di sana ada kamar yang mana sebelum kejadian itu tidak ada yang bisa masuk ke sana karena kuncinya tidak ada. Jadi itu bisa dibilang gudang yang tidak pernah dibongkar, yang tidak pernah dibuka. Saat itu saya mohon perlindungan karena saya dalam keadaan terdesak saat itu ya. Tiba-tiba saya melihat kunci gitu. Saya ambil kuncinya dan saya bisa masuk ke gudang itu. Begitu. Kemudian saya memohon di sana, tolong lindungi saya gitu. Jadi di gudang yang begitu gelap itu, tiba-tiba saya melihat seorang sosok kakek-kakek tua yang menyala seperti neon, janggutnya panjang. Beliau berdiri begini, saya tidur di samping kaki beliau. Beliau berdiri begini, polisi ada di samping, banyak sekali polisi. Dan tidak ada yang menemukan dia, tidak ada yang menemukan saya saat itu. Sampai akhirnya jam 3 pagi saya keluar. Saya panggil satpam. Pak, terkejut ya karena tempat itu sudah diobrak-abrik dan tidak ada siapa-siapa. Dan beliau bertanya, "Gede hijau, Ustaz?" Saya ada di belakang. Kok tadi tidak ada? Saya diam aja. Saya bilang begini sama security, "Pak, saya mau menyerahkan diri. Tapi dengan catatan, kasih tahu polisinya, tolong jangan diapa-apain saya," gitu. Akhirnya security-nya itu memanggil
intelnya ya. Kalau nggak salah 7 atau 8 orang. Jadi dipanggil dan saya pun digelandang ke Polres Buleleng. Saat itu di dalam mobil saya diinterogasi dan saya tahu ada beberapa yang ingin melakukan sesuatu kepada saya tapi tidak bisa. Sampai dia bertanya, kamu bawa pekakas ya gitu, kamu bawa sabuk ya gitu. Saya diam aja, saya hanya memohon kepada beliau tolong lindungi saya. Sampai akhirnya tiba di Polres, saya diinterogasi, sama saya digertak, saya mau dipukul, dan sama juga. Akhirnya beliau bertanya, kamu pakai apa gitu, kamu pakai apa gitu, dia bilang. Saya nggak pakai apa-apa, saya diperiksa semuanya. Saya tidak tahu apa yang mereka rasakan. Yang jelas saya hanya memohon kepada beliau, saya tidak salah, mohon lindungi saya, begitu aja. Jadi untuk masalah kasusnya tidak perlulah saya kupas di sini ya. Itu sudah terjadi dulu sekali dan saya sudah juga sempat masuk di televisi ya, di Indosiar, di LaTV, di Bali TV, di semua media, bahkan di surat kabar ya. Ya itulah perjalananku gitu. Akhirnya saya tidak terbukti bersalah dan akhirnya damai gitu. Saya tidak jadi di penjara karena saya memang tidak salah gitu kan. Istilahnya oke, saya singkat saja ya. Saya singkat saja. Kemudian saya jadi manajer di Pasya Night Club. Nah, di Pasya Night Club itu tempatnya dia di pinggir sungai ya, di samping jembatan, di selatan jalan atau dajan jalan, dan dia posisinya di bawah jalan aspal. Jadi angker di sana. Dan Astungkare di sana itu saya bisa berinteraksi dengan penunggu di sana begitu. Saya juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi saya selalu diberikan petunjuk atas segala hal di sana. Mau ada keributan, saya diberikan petunjuk. Dan selama saya di sana, Astungkare Pasya Night Club Jaya saat itu ya. Jadi kemudian saya mengundurkan diri. Kebetulan juga owner yang pertama juga sudah menjual tempatnya, dan saya juga memang dari dulunya, dari sebelum dijual saya mau mengundurkan diri, tetapi selalu dinaikkan gaji saya. Setiap saya mau mengundurkan diri, gaji saya dinaikkan. Jadi kenapa saya mengundurkan diri, ingin mengundurkan diri sampai beberapa kali, karena saya sudah mulai sadar saya itu seorang jero gitu. Saya disadarkan ketika saya ngayah di Pulaki. Saya ngayah di Pulaki, saya ngayah di Sangtirte, dan salah satu umat yang ada di depan saya bengong, pelangap pelongo begini. Sosiastu Pak, manajer Pasya Night Club ya gitu. Jadi antara sangku putih dan juga pekerjaan saya benar-benar berbanding terbalik gitu. Jadi semenjak saat itu saya mulai berpikir saya harus keluar gitu.
Di satu sisi juga banyak cobaan ya, banyak cobaan yang saya alami, dan lagi petunjuknya saya harus segera menjalankan titah untuk menjadi pengayah. Saya selalu mengatakan siap, tetapi metempo gitu. Padahal sudah jatuh bangun ya, dinolkan lagi, bangkit lagi gitu. Jadi ada beberapa cihne atau petunjuk di tempat saya kerja dulu itu ya, di Pasar Nightclub itu, kalau mau ada keributan, jadi saya lebih tahu lebih dulu. Jadi saya kasih tahu security, hati-hati nanti akan ada sesuatu gitu. Jadi saya berdiri di atas dengan membawa senter di stage, saya kontrol semua. Jadi security sudah siaga 1. Jadi di mana bibit yang mau bikin ribut, saya berikan tanda, saya kode gitu. Itu modelnya. Dan anehnya waktu itu cihnanya begini, di saat mau ada keributan, ada makhluk hitam yang menampakkan diri. Bodinya berbodi seperti manusia, tapi tak berwujud gitu ya, hitam gitu. Kemudian ya ada beberapa lah, tidak bisa saya sebut di sini. Apa saya bilang, penunggu di sana yang astungkare sayang sama Tiang. Jadi selama Tiang jadi manajer di sana, astungkare perusahaannya jalan gitu. Dan semenjak saya tinggalkan, sangat disayangkan, Pasar Nightclub yang dari awal saya jadi manajer di sana, akhirnya bisa dibilang bangkrut ya. Jadi sempat juga beredar kabar hilang Pak Jero, hilang Pasya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya. Mungkin memang segitu perjalanan Pasar Nightclub. Jadi itu sebentar sami beberapa hal ya yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan sekali lagi, dalam perjalanan itu pun saya sudah melakukan pengobatan, bahkan tapi sembunyi itu begini, saya takut sekali jadi balian, jujur, karena seperti yang saya bilang dari dulu, yang saya tahu banyak balian yang meninggal gitu ya, bangke balian liu, bangke liak sing ada kan gitu. Itu yang saya pahami dulu. Maaf ya. Jadi sampai akhirnya saya dinolkan lagi yang kelima, dinolkan lagi yang keenam, dinolkan lagi yang ketujuh. Setelah dinolkan yang ketujuh, saya baru menyatakan siap. Dan di saat saya dinolkan yang keenam, di sanalah saya akhirnya sudah mulai menemukan titik terang ya. Begini, dari dulu saya masih bingung, saya akan jadi apa kalau saya jadi balian, mau ngapain kan begitu. Karena saya tidak tahu mau ngapain gitu. Saya tidak pernah belajar mengobati, terus saya akan jadi apa nanti. Sampai saya pernah begini, kalau saya memang harus jadi balian, bisikkan ke telinga saya apa yang harus saya lakukan, atau berikan saya petunjuk. Sampai akhirnya saya kesana kemari mencari balian untuk tahu saya akan jadi apa. Tapi petunjuknya cuma sama, hampir-hampir sama petunjuknya, hanya Jero harus mencari jati diri. Yang saya pahami waktu itu, mencari jati diri yang alih balian ben gitu. Karena bagi saya balian adalah penyambung lidah Tuhan gitu. Jadi semakin saya mencari petunjuk, semakin saya bingung. Karena petunjuknya gitu-gitu aja. Berproseslah, carilah jati diri. Akhirnya saya mentok, saya benar-benar mentok, saya pasrah, ya udahlah saya jalani aja gitu.
akhirnya waktu itu saya sudah mengundurkan diri jadi manajer ya. Saya kembali ke Singaraja. Saya membuka warung, terus pengobatan. Nah, akhirnya di Pura Belatungan lah saya dapat petunjuk, karena sebelum yang saya dinolkan yang ke-6 saya dapat petunjuk bahwa saya juga ketapak dang yang nirate. Jadi saya harus tangkil ke Pura Belatungan sekalian nunas atau ngaturang guru piduka. Nah, di saat saya mau ngaturang guru piduka, saya udah gak punya uang, motor saya jual. Pokoknya saya sekarang mau fokus gitu. Saya benar-benar mau fokus, saya gak punya uang, tapi saya perlu uang untuk beli badan, motor saya jual. Saya benar-benar semangat. Jadi sampai di Pura Belatungan saya ngaturang guru piduka, sudah mulai kejadian aneh terjadi. Sampai di sana saya berteriak dan menangis sejadi-jadinya, seolah-olah saya itu kangen sekali dan melepas rindu begitu. Dan di sanalah saya lagi dan lagi diberikan petunjuk cening margiang mangkin gitu. Jadi saya harus sudah melakukan apa yang menjadi karma saya, yaitu menjadi pelayan umat. Di sanalah saya langsung jor-joran bertanya. Kebetulan ada tapakan yang ketedunan ya. Di sana saya langsung mengeluarkan semua unek-unek saya. Saya bingung, saya harus apa, saya harus bagaimana, saya tidak tahu apa-apa gitu. Jadi melalui tapakan itu beliau bersabda begini, kamu sudah terlahir dengan panugrahan. Panugrahan kamu ada di tangan. Ambil saja pasiennya, maka nanti kamu akan bisa langsung mengobati. Nah, di sana pun saya bingung lagi. Nah, kemudian di saat itu juga dapat petunjuk bahwa di sana ada 4 orang atau kalau nggak salah sedang sakit gitu. Sekarang di sini ada 4 pengayah ide sanisungkan gitu. Ambil makin gitu. Dan benar, waktu saya pegang, tangan saya langsung bergerak dan saya langsung paham, oh ini sakitnya begini gitu. Jadi ini benar-benar di luar logika saya yang pintar ya. Saya yang cerdas. Saya yang ahli matematika. Saya juga yang istilahnya bukan orang bodoh lah istilahnya. Saya anak yang cerdas. Saya juara. Jadi ini di luar logika saya begitu. Kenapa kok tiba-tiba mulut saya langsung nyerocos gitu, bahwa saya tahu sakitnya dia apa gitu. Jadi dari sanalah saya mulai paham. Dan akhirnya memutuskan untuk membuat sesuatu untuk masa depan saya. Pikiran saya selalu masa depan dulu. Jadi waktu itu saya akhirnya jual mobil. Saya jual mobil ya. Jual mobil, saya sudah setting dengan istri saya. Saya keliling waktu itu di kota Singaraja selama 1 bulan kalau nggak salah ya. Saya mensurvei apa yang harus kita buat gitu. Sekarang kita kembali ke desa, saya ngontrak rumah tua di pemutarannya, bahkan gentengnya sudah bocor-bocor. Saya tinggal di janda tua lah ya, suaminya sudah meninggal. Saya tinggal di sana dan saya minta izin ke keluarganya dia untuk membangun rumah makan di depan rumah itu gitu. Jadi saya jual mobil, saya gunakan itu untuk modal, membuat rumah makan, terus alat-alat semuanya ya, karena dari nol. Akhirnya saya setting semuanya, karena saya memang orangnya yang senang menciptakan sesuatu ya. Jadi yang ada di otak saya harus bisa
menata masa depan sambil saya ngayah gitu dulu. Jadi di belakang saya gunakan untuk pengobatan, di depan saya jualan bakso, terus sate ayam, soto ayam kan, ayam goreng, ayam bakar, sosis, bakso bakar, nasi goreng ya. Menunya lumayan lengkap ya. Jadi yang ada di otak saya itu adalah saya membuat rumah makan yang membuat semua orang senang gitu. Yang senang bakso ada, yang senang soto ada, yang senang sate ada, yang senang sosis ada, kan begitu. Yang senang nasi goreng ada juga kopi dan es dan yang lain-lain ya. Akhirnya berjalan. Nah tiba-tiba dapat petunjuk lagi bahwa saya harus keluar dari sana. Saya harus merantau lagi. Jadi ini benar-benar sebuah ujian yang begitu menyakitkan dan begitu berat buat saya. Kenapa? Coba Anda pikir, saya membangun di tanah yang kosong, rumah makan, saya jor-joran di sana. Saya sudah mantap kembali ke desa dan juga saya sudah melaksanakan tugas untuk fokus ngayah kan sudah, apalagi gitu loh. Saya dapat petunjuk itu, saya tolak. Saya bilang saya tidak mau kemana-mana lagi. Jadi warung itu sudah mengikat saya gitu, karena saya membangun gitu. Modalnya besar juga. 2 hari setelah saya dapat petunjuk, saya tidak mau dan tiba-tiba istri saya kena ledakan gas. Bom, kebakar. Jadi bajunya kebakar, BH-nya sudah kebakar. Saya kebetulan di rumah nonton TV ya, di belakang warung ya, jaraknya sekitar 1, 2, ya 7 meter lah dari warung, dari rumah makannya. Istri yang tiba-tiba menjerit, saya lari, saya enggak pakai baju, pakai celana pendek aja. Saya lihat dia sudah ada api, jadi saya peluk dia. Saya pun kebakar di sini. Dan saat saya peluk, saya gini, rambutnya sudah rontok, sudah kayak celuluk dia. Cuma syukurnya dia kan pakai kacamata gitu. Jadi ini sudah kebakar, dagingnya sudah kelihatan, dan ini sudah tidak ada alis, dia sudah jelek banget gitu. Sampai dia trauma, tidak mau melihat cermin. Nah di saat itulah saya hanya megang uang 160.000. Bingung saya, apa ini gitu. Terus saya hanya ingatnya ke beliau. Saya langsung ambil dupa, saya ke kamar suci, saya langsung duduk, saya memohon petunjuk. Saya hanya bermohon begini, jika memang benar saya harus merantau lagi, saya diajakin kerja di Canidase. Bilang gitu, saya akan minjam uang 25 juta. Kalau saya diberikan uang itu, maka saya akan mengikuti apapun petunjukmu begitu. Terus saya BBM ya, pos restoran yang di Canidase. Kemudian beliau menjawab, oke, ambil uangnya ke sini. Ya Tuhan, saya langsung tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya ngomong gini, menang pun betare gitu. Saya ngomongnya begitu. Kalah pun dia makin. Saya buang semuanya di sana. Saya tinggalkan semuanya. Jadi saya sudah ngambil uang. Setelah itu pulang dari dan mengambil uangnya di Denpasar. Pulang dari sana saya langsung mencari mobil.
kebetulan saya dapat over kredit mobil Grand Civic warnanya merah marun ya, DP 15 juta. Jadi saya pakai, karena apa saya harus cari mobil, karena istri saya lagi posisinya masih luka bakar kan. Akhirnya ya saya pun ke Candidasa. Saya ke Candidasa, saya ngekos, kemudian semuanya baru, semuanya saya buang di sana. Saya suruh paman untuk ngambil apapun yang dipindahin ke rumahnya dia. Benar-benar saya tinggalkan semuanya. Semuanya serba beli baru di sini. Jadi akhirnya saya di Candidasa. Jadi setiap bulan saya dipotong ya untuk bayar yang 25 juta itu, terus saya untuk bayar cicilan mobil ya. Jadi saya kerja sendiri, otomatis saya harus ngirit banget kan gitu. Akhirnya bisa sampai mobil itu lunas gitu. Mobil Hondanya itu lunas, Grand Civic-nya ya. Lunas, lagi ada banyak cobaan. Lagi banyak cobaan, tarik gitu. Akhirnya saya putuskan, sepertinya saya memang harus benar-benar fokus menjalankan titah. Dan saat itu saya sudah melakukan pengobatan dan banyak bule ya pasien saya. Banyak bule pasien saya. Banyak orang-orang lokal yang mau datang, saya bilang jangan ke sini Pak, saya yang ke sana. Jadi saya yang ke rumah pasien waktu itu. Kenapa? Karena tempat tinggal saya di kos-kosan benar-benar belum layak buat saya, dan kamar sucinya pun masih jadi satu dengan kamar tidur gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk berhenti bekerja. Saya berhenti bekerja. Nah, lagi di sini terjadi pemberontakan di kepala saya gitu. Kalau saya fokus pengobatan, iya kalau ada yang berobat kan begitu. Kalau tidak, apa pakai bayar kos, apa pakai ngasih makan anak orang di sini gitu. Akhirnya otak bisnis saya pun berkata, kamu kan pintar bahasa Inggris, kenapa tidak jadi sopir guide gitu. Jadi akhirnya saya iseng-iseng cari-cari di Google mobil dijual kan gitu. Akhirnya saya ketemu mobil yang di Denpasar. Karena mobil merah saya belum laku, nggak bisa jadinya kan, karena dia kan minta uang cash gitu. Akhirnya kebetulan waktu itu saya ke Singaraja, melihat mertua yang sakit, iseng-iseng juga ke showroom gitu. Tiba-tiba ada yang nawarin over kredit mobil gitu. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya di ACC mobil merah itu saya jadikan DP gitu. Mobil saya itu yang saya beli 35 juta itu saya jadikan DP. Dan mobil itu pun kebetulan juga dicarikan kreditan di Adira gitu. Jadi saat itu saya sudah melapor ke Adira bahwa mobil ini ada di tangan saya dan saya melanjutkan pembayaran gitu. Cuma sayangnya dikatakan tidak boleh dirubah suratnya gitu, tetap atas nama beliau. Nah, jadi saya yang bayar ya. Saya yang bayar, sudah berjalan. Lancar sekali, saya turnya lancar sekali. Akhirnya saya setelah berjalan hampir 2 tahun kalau nggak salah, mobil sudah mau saya lunasi lagi sebulan. Saya sudah ada uang nih membuat lunasi. Nah, tiba-tiba ada telepon dari polisi, katanya mobil yang saya bawa itu mobil bermasalah, tersangkut, terpaut
kasus jual beli tanah. Oh iya Pak, silakan, apa kalau mau dipinjam pakai barang bukti, saya kasih kan. Karena ada yang ketipu 1,4 miliar, jadi saya harus membantu dia. Jadi jiwa ulas asih saya mengatakan saya harus bantu karena dipinjam untuk barang bukti. Ternyata hasil dari pengadilan mobil itu dikembalikan, mobil itu disita dikembalikan ke pemilik utama. Di sanalah saya langsung duduk begini. Padahal dari sekian banyak aparat yang saya ajak ngomong, katanya mobil itu pasti kembali kepada saya. Jadi akhirnya saya pun berbicara kepada yang menjual mobil itu ke saya, dan dia bilang, oke Pak Jero, nanti saya akan cicil uangnya, saya kembalikan, dia bilang. Jadi kembali lagi jiwa belas asih saya berkata, jangan begitu, tidak boleh, ini jahat namanya itu. Saya ngomong gini, Pak, maaf Pak ya, kembalikan setengah aja Pak dari total semuanya plus cicilan dan DP saya, setengahnya aja. Setelah berjalan 4 bulan tidak ada berita, saya telepon susah dia dihubungi, akhirnya dia angkat. Saya bilang, tidak usah dikembalikan, saya ikhlas. Ya hitung-hitung sekitar 100 juta lah ya. Saya ikhlaskan itu, saya tidak mau ada beban. Akhirnya saya perenungan diri. Selama 1 bulan saya tidak mau sembahyang. Saya benar-benar diam saja, Jero istri, Jero sembahyang teman, dan sampai akhirnya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya sadar dan saya lakukan sembahyang dan saya memohon pengampunan. Disitulah baru saya sadar, ini sudah ke-7 kalinya saya dinolkan gitu. Dan mulai saat itu ya saya mulai bergerilya, saya melakukan pengobatan kemana-mana. Akhirnya di mana saya tidak punya uang ya, waktu itu saya punya uang cuma 3,5 juta kalau nggak salah. Terus saya memutuskan untuk pindah kamar, saya ambil kamar yang sekarang ini. Saya minta izin kepada almarhum untuk membuat kamar suci di luar, dikasih, dan bahkan diberikan alat, dikasih alat gitu, ini pakai. Hanya habis sekitar lumayan lah. Dulu saya punya uang banyak, tidak kepikiran, tapi bisa tidak punya uang, tetapi saya ada semangat. Dan anehnya saya nyari tukang nggak dapat. Saat membuat ini saya nyari pengayah nggak dapat. Saya kerjakan sendiri, total sendiri. Saya kerjakan sendiri semuanya. Dan astungkara selesai gitu. Aneh sekali. Dan anehnya pas lagi ngetok lagi masa paku, ada telepon, ada tamu mau diobati gitu. Terus makanya saya membuat istilahnya sambil jalan, walaupun mobil saya sudah diambil, akhirnya saya sewa mobil gitu. Jadi setiap dapat tamu saya sewa mobil. Makanya saya sempat bikin website Bali Tour and Healing, Candi Dasar Tour and Healing. Jadi ada 2 websitenya, yang satu website grup, yang satu website pribadi gitu. Sampai akhirnya lagi dan lagi ada cobaan. Nah tiba-tiba di jidat saya ini ada trisula bersinar gitu. Trisulanya Dewa Siwa itu bersinar, dan saya bisa melihat dunia gitu. Saya bisa melihat dunia. Setelah itu saya dapat petunjuk tangkil ke Pura Melanting dan beberapa pura di sana. Nah setelah itulah saya melakukan meditasi, tiba-tiba seperti ada energi yang kuat yang menuntun saya untuk menunjukkan jati diri begitu. Jadi itulah awalnya saya akhirnya lebih dikenal lagi gitu oleh Sultan Syahrir. Dan sampai sekarang ini
saya yang kosong ini semangat ngayah dan bahkan bercita-cita ingin memiliki pasraman gitu. Karena dari banyaknya kasus yang saya tangani, baik memberikan tuntunan dan solusi untuk orang-orang yang memiliki masalah dan juga untuk mereka yang berobat tapi terlalu jauh dan perlu tempat tinggal. Jadi itu yang membuat saya sekarang memiliki cita-cita untuk membuka pasraman gitu. Yang pertama untuk pusat pengobatan, yang kedua untuk rawat inap lah bisa dibilang begitu ya. Terus juga mungkin nanti pusat yoga dan bimbingan gitu. Itulah sebabnya kenapa saya mengajak Samudon Sami untuk support channel saya bila perlu video-video yang sekiranya bermanfaat untuk umat, bantu di share gitu. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun sesuatu gitu yang bernama pasraman, yang mana dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi sekali lagi saya Jero Balian Healer mengajak umat untuk mari kita bersama-sama bergotong royong untuk terciptanya impian saya untuk memiliki pasraman. Kira-kira lokasinya mungkin jika diberkati oleh Sesuna Ditiang sesuai permintaan umat di tengah-tengah Bali lah ya, agar semua bisa datang yang mau mencari tuntunan atau pencerahan atau mungkin yang mau berobat, tidaklah terlalu jauh mencari saya ya. Jadi caranya sangat mudah, anggap saja Anda berdonasi. Caranya cukup tonton setiap video di YouTube saya, kemudian jika ada iklan jangan di skip atau jangan dilewatkan, tonton saja, karena dari iklan itulah saya akan mendapatkan bayaran. Dan mungkin jika ada video-video yang bermanfaat, video pengobatan, ada video tuntunan, ayo bantu share ya. Jangan lupa juga ketik tanda lonceng, pilih semua. Jangan sampai salah. Ada waktu ini pasien saya udah subscribe pilih semua. Jadi setiap ada video baru diklik, padahal itu sudah hitam, itu artinya membatalkan subscribe gitu ya. Jadi gitu teman-teman, cerita singkat rangkuman tentang perjalanan hidup Tiang. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon doanya, mohon tuntunannya, mohon diingatkan jika saya ada salah. Karena saya sama seperti Anda, saya manusia biasa juga yang tak pernah luput dari salah, lupa dan dosa. Cukup sekian dari saya, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi Sati Sati.